Halo semuanya, welcome back to Tech Indo Channel. Masih bersama gua Rifan di sini dan kali ini kita akan ngoprek-ngoprek lagi tentang Python Programming Language. Alright, jadi di video sebelumnya, di video sebelum video ini ya, di episode sebelumnya itu kita membahas tentang escaping karakter kalau nggak salah kan. Dan sekarang kita masih di Python playlist. Dan kali ini topik yang akan kita bahas itu yaitu accepting user input. Dari namanya sih sudah bisa ditebak ya, maksudnya dari accepting user input itu apa. Intinya memang kita akan coba untuk bagaimana caranya menangkap inputan dari user dengan menggunakan Python language. Kalau dalam production environment-nya, pastinya user itu biasanya akan menginputkan data itu melalui sebuah graphical user interface tertentu. Bisa dari web based, bisa berupa desktop, bisa berupa mobile phone. Yang pastinya juga di dalamnya sudah ada format-formatnya tertentu yang mengarahkan user dalam menginput apa yang harus diinputkan. Biasanya form, misal dari contohnya itu adalah form. Form itu kan ada mana yang field yang harus diisi nama, mana field yang harus diisi email sebagai contoh, atau mungkin field lain yang misalnya sebuah yang harus kita menulis angka, integer tertentu dan lain-lain. Nah, untuk sekarang ini kita nggak sekompleks itu ya, karena yang ingin kita coba itu atau kita oprek di sini itu basicnya dulu aja. Gimana caranya Python itu mengambil inputan user. Jadi untuk yang akan dicontohkan kali ini itu masih berupa command line interface, belum ada GUI-nya, belum ada form apalagi. Tapi lebih kepada simple dari function apa yang akan kita pakai untuk agar input user itu bisa ditangkap, dan penggunaan function itu seperti apa sih, function yang bertugas mengambil input dari user ini gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Seenggaknya kita mempelajari basicnya dulu bagaimana cara kerja, konsep kerja dasar dari Python dalam menghandle input dari user gitu ya. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah ya kalian nyalakan dulu pastinya workstation kalian, mau itu laptop, PC, apapun itu, VM mungkin ya terserah. Lalu kalian juga pastikan di OS-nya itu sudah terinstall Python. Di sini saya menggunakan Python Python 3.10 yang masih saya gunakan juga dari video yang sebelumnya. Sekarang saya masih menggunakan Python yang sama. Dan untuk contoh kali ini kayaknya sih Python-nya juga tidak perlu yang terbaru. Kalau kalian sudah menginstal tapi versinya yang lama, itu tidak masalah, kayaknya masih bisa. Bahkan Python 2 kayaknya juga bisa sih. Tapi ya terserah lah ya, yang penting bagaimana caranya nanti bisa mengikuti ngoprek ini aja gitu. Dan kalau saya saranin sih samain aja dengan apa yang saya pakai biar tidak banyak custom segala macam. Jadi kalau kalian sudah memastikan Python 3-nya itu terinstall, tinggal masuk ke Python console-nya, Python command line interface-nya lebih lengkapnya itu. Dan di sini kalian bisa masukkan sebuah built-in function yang memang sudah disediakan oleh Python, yaitu input. Misal di sini saya akan menginputkan sebuah nama, misal James, dan hasilnya adalah Python akan membalikan atau mereturn apa yang kita ketikkan. Di sini saya mengetikkan string
dengan kata gems, maka outputnya atau std outnya itu berupa gems gitu. Oke, dengan menggunakan function input ini juga ada sedikit varian dalam menggunakannya. Misal dengan menambahkan string dulu untuk memberikan kemudahan, misalnya di usernya itu saya tuh harus menginput apa di sini gitu. Jadi mengarahkan user sebagai bentuk visual communication, anjay. Intinya sebagai sebuah bentuk komunikasi terhadap user bahwa apa yang harus diinput di sini, misal name, lalu kita kurung tutup seperti ini, lalu kutip, lalu kurung tutup, lalu kita enter. Nah, di sini kan ketika user ibaratnya ingin mencoba mengsimulasikan menginput sebuah data gitu ya, tahu oh di sini saya harus memasukkan nama, misalnya namanya James tadi, maka Jamesnya yang akan ditangkap sebagai inputan user, dan inputan user itu akan ditampilkan karena yang diinputkan itu James, jadi yang ditampilkan juga James. Sedangkan name itu kan adalah hanya sekedar komunikasi dari pembuat programmernya terhadap user gitu untuk memberitahu apa yang harus diinput ya. Jadi itu tidak akan diketik ulang gitu. Tentunya dalam menangkap inputan ini ada banyak varian lagi selain tadi bisa langsung dengan input, lalu input diberikan kata-kata di tengahnya, kata-kata di sebelumnya gitu untuk prompt outnya. Ada juga seperti ini contohnya, dengan memasukkannya ke dalam sebuah variabel, misalnya name variabelnya. Lalu input misal seperti ini, masukkan angka, misal seperti ini ya. Salah, harusnya number ya kalau angka, ini biar enak kita benerin dulu deh. Number ini jangan titik 2, salah, ini harusnya sama dengan. Oke, masukkan angka yang akan dimasukkan, ambil contoh aja angka 10. Nah, maka angka 10 ini tidak akan ditampilkan karena kita menginstruksikan inputan dari user ini untuk dimasukkan ke dalam variabel. Variabelnya itu number. Jadi kalau mau ditampilkan, kita harus memprint out variabel itu dulu. Hasilnya 10. Ya, itulah penerapan dari input ini, beberapa variasinya ya maksudnya. Lalu kita juga bisa memberikan apa ya, bisa dibilang operasi aritmatika, tapi operasi aritmatikanya tersebut misalnya inputan atau datanya itu dari inputan user gitu. Contoh ya seperti barusan ya, number ini katakanlah sudah angka 10, atau kita buat lagi aja, kita tiban value-nya dengan value yang baru. Misal 20. Maaf, salah, bukan di sini ya. Masukkan angka 20. Nah, lalu kita coba print. Kita coba jumlahkan dulu. Result sama dengan, misalnya kita jumlahkan dengan angka 30. 30 ditambah number. Misal seperti itu ya. Unsupport. Itu dia. Gue lupa jelasin kalau inputan ini akan bersifat string. Jadi ketika kita memasukkan inputan angka pun, angka itu akan menjadi sebuah string pada dasarnya, bukan sebuah angka. Sedangkan ketika melakukan operasi aritmatika, kita harus menggunakan angka kan, atau integer gitu dalam kasus data types di Python ini.
Itu yang terjadi ketika kita kenapa mau menjumlahkan hasilnya error, karena datanya itu inputannya itu bersifat string, sedangkan yang harus dipakai itu adalah integer. Nah, untuk memperbaikinya kita bisa merubah dulu si variabelnya ini menjadi sebuah integer dengan mengcast sebuah integer function. Misalnya seperti ini. Simple ya cara memperbaikinya, tinggal seperti ini aja. Lalu kita enter dan tidak ada error sekarang karena number ini sudah di-convert data types-nya dari string ke integer. Dan kalau kita lalu result, hasilnya 50 dan operasi aritmatikanya berhasil dalam hal ini kan. Nah, tentunya cara ini juga bisa kita variasikan lagi. Misalnya printnya ini kita tambahkan sebuah apa ya, bisa dibilang tambahan string untuk membuatnya lebih informatif. Hasilnya itu misalnya hasil akhir adalah 2, kita tambah. Nah, di sini pastinya akan menghasilkan error karena tadi kan kita sudah mengconvert jadi sebuah integer dan pastinya dalam operasi aritmatika itu menghasilkan integer. Nah, jadi result di sini variabelnya itu adalah sebuah integer. Nah, bagaimana caranya untuk membalikan lagi jadi sebuah string, karena yang dibutuhkan di sini adalah sebuah string. Kenapa? Karena di print yang di sini nih, kita tidak ada unsur string di dalamnya, hanya ada satu unsur yaitu hasil dari penjumlahannya, yaitu variabel result. Dan variabel result ini kan data types-nya udah jelas integer, jadi function print ini langsung aja memprint out integer. Sedangkan di function print yang kedua ini ada dua jenis data types, ada sebuah string lalu ditambah ada juga sebuah integer, dan string dengan integer tidak bisa ditambah. Kalau kita mau mengconcat, maka yang integer ini harus kita ubah dulu jadi string lagi. Caranya gimana? Ya tinggal di cast aja dengan function str. Sama seperti tadi kita mengcast string menjadi function integer. Dan hasilnya bisa, hasil akhir adalah 50. Nah, tentunya ini semuanya itu juga banyak bisa kalian kembangkan lagi ya variasi-variasinya gitu. Misalnya juga apa ya? Ada lagi deh contoh lain misalnya ya, seperti ini. Kita sembari menerapkan apa yang kita pelajari di episode sebelumnya, yaitu escaping character. Kalau kalian masih ingat, misal seperti ini. Jadi n adalah blank, belum ada value-nya. Give n any value. Ya, berikan n ini value apapun. Jadi user kan bisa tahu ya, dia tuh harus dimasukin value berapa. Oh, bebas deh, misalnya 20. Nah, maka n di sini akan mempunyai nilai 20. Lalu tentunya value n ini harus di-convert dulu jadi integer. Misalnya kita langsung aja melakukan operasi aritmatika 1 ditambah 20 tambah n gitu. Dan habis setelah itu sama kita print out dengan merubah lagi n-nya dan value akhirnya menjadi sebuah string. Ya, 1 ditambah 20 sama dengan 21. Dan inilah kurang lebihnya cara menggunakan function input ini. Di sini juga kita sedikit mention ada tanda backslash kutip 2 untuk mengescape karakter kutip 2 ini agar tidak dianggap sebagai bagian dari penutup atau pembuka string ya. Kalau kalian masih ingat. Dan semua ini tentunya nggak seperti ini ya, bisa kalian masukkan juga dalam sebuah Python file. Ini kan kita menggunakan, contohnya ini menggunakan
command line-nya Python, tapi kita juga bisa langsung menuliskannya di sebuah file Python. Contohnya seperti apa? Sini kita quit dulu. Contohnya ya seperti ini. Dev main bla 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 bla. Lalu di sini ada sebentar, layarnya belum diubah ya. Sorry. Kita pindahkan dulu ke VS Code. Nah, ini sudah saya siapkan tadi sebelumnya. Jadi bisa menjadikan sebuah file Python dengan dalam hal ini saya kasih nama userinput.py, dan di sini bisa kita coba copy paste karena ini saya naruhnya di lokal ya, sedangkan tadi saya menggunakan VM. Jadi saya akan coba pindahkan ke VM dengan copy paste saja. Yap, sudah balik lagi. Di sini kita coba ketikkan nama filenya bebas, input.py misal. Lalu kita masukkan fungsinya, lalu kita save. Lalu setelah itu kita execute. Ya, hasilnya sih sama ya, seperti sebelumnya. Di sini kita di-expect meminta sebuah inputan apapun itu dari kita sebagai user. Di sebelumnya di sini kan bisa terlihat yang pertama dieksekusi itu adalah input, lalu yang kedua inputnya itu tapi dengan string, lalu ditampilkan, lalu ya bla 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 dan seterusnya ya. Bisa dilihat dan kita ikutin aja deh contohnya. Di sini kita balik lagi terminal. Kita misalnya masukkan kata sebuah nama atau apapun lah. Hello aja, hello world. Nah, kalau di sini kita coba ikutin aja simulasinya ya. Enter your name, misalnya James tadi. James, maka akan ditampilkan James. Lalu ada lagi sebuah instruksi, kita harus memberikan value in. Kita kasih 19 lah ya. Nah, hasilnya adalah 1 tambah 19 sama dengan 20. Dan ini contoh gimana tadi kita yang sudah kita lakukan di Python command line interface itu kita pindahkan ke sebuah file. Ya pastinya nanti di production environment atau kalian ingin membuat program yang serupa, tentunya kalian bisa variasikan lah. Tidak sementah atau ya bisa dibilang mentah lah ini, bisa tidak sementah ini, tidak seacak-acakan ini gitu ya. Kalian bisa buat sesuai dengan requirement kalian atau lebih rapi penerapannya, variasinya juga lebih banyak gitu. Tapi secara konsep kita bisa belajar di sini bahwa ada sebuah function loh namanya input di Python untuk gunanya mengakses input dari bagaimana caranya menghandle inputan dari user gitu. Dan function input ini banyak variasinya dalam menggunakannya, bisa ditambahkan string dulu agar lebih komunikatif maksudnya. Lalu juga bisa dimasukkan berbagai jenis inputan dari string ataupun integer, hanya saja perlu ada penyesuaian kalau misalnya kita ingin merubah itu jadi sebuah integer, misalnya dari string menjadi sebuah integer ataupun nanti dibalikan lagi, karena by default dia itu akan menangkap apa yang dimasukkan itu menjadi sebuah string gitu. Dan ya kurang lebih sampai sini aja, nggak usah panjang-panjang ya, dikit-dikit aja ngopreknya kita biar nggak ngantuk ya. Dan untuk episode kali ini gue rasa sih cukup ya sampai sini. Oke, thank you semuanya yang udah nyempetin nonton sampai habis. Semoga ngoprek kita kali ini bisa bermanfaat, dan pastinya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan yang saya lakukan, yang gue lakukan di sini. Dan pastinya kalian juga bisa kasih kritik saran di kolom komentar di bawah.
Namun ya pastinya dengan cara-cara yang baik ya, agar, ya enak lah ekosistem di channel ini tuh enak gitu, sama-sama enak antara kreatornya gue sama kalian nih, para teman-teman ngoprek gue, Techinets, Teki-teki semua. Dan juga jangan lupa kalian subscribe atau klik tombol loncengnya, juga di-like kalau kalian mau, kalau kalian merasa ini konten yang baik. Dan jangan lupa juga share, oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.